Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Taslim TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngobrol lagi sama anak dari mertua saya. Ya, beliau adalah Ustadzah Hidni Fitri yang di pertemuan sebelumnya udah saya jelasin ya biografi ringkas beliau gimana, suaminya siapa dan seterusnya. Ya, Siapa gimana? ya suami saya? Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih sehat ya. Alhamdulillah masih sehatnya. Hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke kami berdua kalau ada orang main ke rumah. Apa itu? Bang, mau nikah nih bang. Step-stepnya gimana ya? Nah, ini nanti juga akan berhubungan dengan ta'aruf. Ta'aruf tuh apa sih? Nazar tuh apa sih? Dan kapan menentukan nazar tuh selesainya gimana? Kalau nggak mau lanjut tuh ngapain dan seterusnya. Kita jawab di pertanyaan hari ini. Saya nanya sama beliau dulu kali ya, karena kan beliau ini lebih pakar belajar secara akademik. Kalau saya sih cuma ngambil sanad-sanad di luar kampus, ya sanad-sanad kitab fikih dan lain sebagainya. Beliau ini sanadnya di kampus, sanadnya ijazah bentuknya. Nah, nikah. Kapan sih orang tuh memutuskan, gue nikah dah sekarang dah. Menurut kamu gimana sih? Oke, sebelum memutuskan kapan, kita perlu tahu dulu nih, ternyata nikah di dalam Islam itu atau di dalam fikih Islam itu dia punya beberapa hukum gitu. Nggak seperti sholat. Kalau ditanya sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib gitu. Ternyata kalau nikah dia berbeda per orangnya. Bisa ada yang wajib nikah saat itu, ada yang sunnah dia nikah, ada yang makruh, ada yang mubah-mubah saja, ada bahkan yang haram Haram juga gitu. ada. Iya. Nah, kemudian nanti kita baru nih harus mengidentifikasi kita sudah sampai di mana gitu ya. Ini di buku fikih sunnah karya Said Sabiq, kemudian di kitab Kifayatul Akhir juga disebutkan gitu tentang definisi atau kapan sih seseorang itu mubah, makruh, sunnah. Nah, pada dasarnya hukum menikah itu sunnah jika dia sudah ba'ah. Nah, ini nanti kan kita bakal masuk ya pembahasannya terkait dengan ba'ah ya, Bang. Ya Kak ya. Tentang ba'ah di dalam hadis itu ternyata apa sih gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah ba'ah, kemudian dia aman dari zina gitu ya, lokasi atau tempat tinggalnya juga aman dari zina, maka dia hukumnya sunnah tuh gitu. Ba'ah di sini terkait dengan dua dimensi ya. Pertama terkait dengan fisik dia secara manusia gitu ya, organ reproduksinya sudah siap, usianya, mentalnya dan lain-lain. Kemudian dengan kecakapan finansial atau mengatur keuangan. Ya enggak? Oke, penjelasan ini saya dapatkan juga di keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika beliau menafsirkan hadis dari riwayat Imam Bukhari mengenai ba'ah ada juga di sini ternyata gitu ya. Dan ba'ah itu memang ada dimensi finansial. Terus nanti pasti ditanya, oke lah kalau saya sebagai laki-laki kesiapan finansial itu akan sangat berhubungan dengan eh, eh, teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya lu harus punya penghasilan dong, gitu kan? Mesti kerja nggak? Ya nggak juga, nggak ada syarat untuk bekerja. Tapi yang terpenting dia mampu menjamin 3 kebutuhan dari istrinya ketika nanti dia sudah menikah. Yang ada dalam kitab fikih ini berurutan nih. Tiga hal yang menjadi kewajiban laki-laki ketika nanti sudah menikah. Pertama, mahar. Ini sebelum nikah udah ada kewajiban mahar. Setelah menikah, nafkah. Ya kan? Dan setelah itu ada kewajiban rodho'ah. Artinya menanggung kehidupan istri pada saat istri sedang mengasuh anak. Dan Menyusui. rodho'ah itu secara khusus itu penyusuan, bukan pengasuhan. Karena kalau pengasuhan, tanggung jawab bersama. Penyusuan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Ini halus sekali syariat Islam itu. Oke. Tadi balik lagi ya mungkin ke makna ba'ah tadi kan ternyata dari finansial kemudian fisik gitu. Ketika seseorang dia sudah dalam kondisi sunnah untuk menikah, ya berarti dia udah mulai nih atau jangan-jangan dia wajib. Kalau wajib itu berarti dia secara ba'ahnya, secara fisik, secara finansialnya sudah cukup, sudah bagus, kemudian dia sangat beresiko jatuh ke dalam zina. Entah itu karena syahwatnya sudah memuncak atau lokasi tempat tinggal, lingkungan tempat dia itu sangat-sangat bisa menjerumuskan dia menuju zina, maka dia bisa wajib hukumnya. Nah, kemudian nanti turun lagi ya ke mubah gitu. Kalau mubah ya berarti sebenarnya belum sempurna banget ba'ahnya gitu ya, tapi ya mungkin sudah balik gitu ya, cuman belum punya kecakapan finansial yang matang gitu, tapi dia juga aman tidak
tidak mudah terjerumus dalam zina, maka dia mubah. Kemudian ada yang makruh kalau dia masih nggak ba'ah nih, belum kalaupun nanti dipasangkan, nanti pasangannya bisa nggak terima nih dengan kondisi dia seperti itu, maka dia makruh. Ada yang haram untuk menikah kalau dia belum selesai dengan dirinya sendiri ya, misalnya temperamental atau punya penyakit-penyakit mental yang bisa mempengaruhi kehidupan rumah tangganya, maka dia bisa dijatuhi hukumnya haram pada saat itu untuk menikah. Jadi harus, kalau orang bilang saya pengen nikah nih, nah identifikasi lagi ke diri dia gitu. Sebenarnya dia sudah di step mana nih, apakah sudah mubah atau jangan-jangan sudah wajib gitu ya. Karena memang di zaman sekarang kita ini bertempur dengan dua kubu yang sama-sama ekstrim. Oh, apa tuh? Satu kubu yang pokoknya segala solusi dari zina dan anak muda ini udah nikah aja. Sehingga akhirnya orang-orang ini nih, ya ketika nanti terjadi kegagalan dalam pernikahan mereka dan lain sebagainya, ini jadi cemoohan orang-orang munafik atau cemoohan orang-orang yang memang nggak ngerti Islam, bukan munafik tapi. Dan kelompok ekstrim yang kedua udah mempersulit sekali pernikahan. Udah lulus aja dulu, nuntut ilmu Harus agama ideal banget ideal gitu ya. banget, sehingga malah kebanyakan mereka ini sampai agak tua gak nikah-nikah juga, sampai bahkan mereka udah keluar dari hadis ba'ah, karena ba'ah itu kalau menurut pengertian Imam Nawawi rahimahullah taala sampai dengan usia 30-an. Artinya 30, 31, 33. Di atas usia itu udah bukan syabab. Gitu loh. Karena hadisnya ya ma'syarus syabab ya. Syabab. Di atas itu sudah bukan syabab lagi. Nah, dan tadi saya ingin menambahkan bahwa Syekh Wahbah Az-Zuhaili suatu ketika dalam kitab fikih Syafi'i Al-Muyassar memasukkan pertanyaan begini. Saya pernah ditanya tentang seseorang yang dia punya kelebihan harta. Cukup lah, laki-laki ya, cukup. Dia tidak fokus untuk ta'abbud ilallah, tidak khalwat di masjid dan seterusnya. Dia juga tidak fokus mencari ilmu agama. Dia orang biasa lah seperti kita-kita ini di Indonesia. Dia bertanya, bolehkah saya tidak menikah saja? Syekh Wahbah Az-Zuhaili tidak menjawab boleh atau tidaknya. Nggak jawab yang haram, jebret gitu, nggak jawab seperti itu. Tapi jawaban beliau mengandung hikmah begini. Pertama, kelebihan menikah diantaranya adalah analoginya mengubah waktu-waktu yang terbuang menjadi waktu-waktu yang bermanfaat dengan istri. Karena salah satunya ada hadis yang menyebutkan kesia-siaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3, salah satunya adalah bercanda dengan istri. Jadi sia-sia ya bercanda kita. Nah, sia-sia bercandanya. Tapi ternyata ada pahalanya. Kalau si laki-laki ini bercanda dengan orang lain, bercanda dengan istri orang apalagi, atau bercanda dengan akhwat random, pahalanya belum tentu ada dan bahkan malah bisa jadi dosa. Nah, yang kedua adalah Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengingatkan dari bahaya fahisyah. Ya, bahaya fawahish. Teksnya itu fawahish bunyinya. Apa itu fawahish? Rupanya ketika saya cari-cari, dosa ini memang lebih banyak berhubungan dengan kemaluan dan aurat, nafsu. Perbuatan kaum Lut disebut sebagai fahisyah. Ya, perbuatan zina yang sudah mengakar dikatakan sebagai fahisyah. Satu kali zina tidak dikatakan sebagai fahisyah ya, fahish. Tapi kalau zina terus, ini orang kelakuannya memang mesum, ini dikatakan sebagai fahisyah. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk lebih dari rafath, karena rafath itu sekedar omongan-omongan genit yang mengarah kepada masalah jima gitu ya. Nah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan kepada orang tadi yang pada intinya kita sulit berlindung dari dosa fawahish ini yang berhubungan dengan kelamin ini kalau kita tidak menikah, karena menikah juga mengandung penyaluran hawa nafsu. Itu kayaknya di kitabnya Ihya Ulumuddin ya. Beliau juga menjelaskan kenapa sih akhirnya pernikahan dibilang itu setengah dari agama. Karena ternyata hambatan paling besar dalam agama seseorang itu ada 2 sumbernya, perut dengan syahwat, kemaluan gitu. Sehingga ketika seseorang sudah menikah, itu dianggap sudah menyempurnakan setengah dari agamanya gitu. Karena dia mempunyai penyaluran yang halal dan bahkan berpahala gitu. Tinggal dia bersiap-siap, bersiaga-siaga dari syahwat perutnya itu. Oke. Nah, sekarang nih udah oke, kita nikah nih. Fix, maksudnya sudah memutuskan mau nikah. Kita kan pasti kalau di zaman sekarang tuh ada istilahnya ta'aruf. Ya, ta'aruf. Kita diskusi deh ya, dalam pandangan kamu sebagai seorang perempuan, sebenarnya ta'aruf tuh apa sih? Ada nggak sih dalam ajaran agama Islam sebenarnya ta'aruf itu? Kalau kita nyari di kitab-kitab mah nggak ada ya. Nggak ada tuh di bab nikah, bab subbab ta'aruf gitu, nggak ada gitu. Bahkan pasti langsung mengarah ke khitbah, kemudian nazar, kemudian akad, walimah, udah gitu. Ternyata memang ta'aruf ini apa dibilangnya?
istilah-istilah yang baru muncul di kontemporer lah, masa-masa kontemporer lah sekarang-sekarang itu untuk menjembatani gimana sih caranya ada ikhwan sama akhwat sama-sama pengen menikah tapi kan tidak yang akhirnya seperti kebanyakan sekarang pacaran gitu ya. Gimana cara memfasilitasinya? Dibikinlah kata ta'aruf. Arti ta'aruf sendiri kan artinya perkenalan ya, saling mengenal begitu. Jadi kalau dibilang ada dalam Islam enggak, secara eksplisitnya nggak ada, tetapi kalau kita merujuk ke kisah-kisah para sahabat di zaman Rasulullah ketika mereka hendak menikah, ada kan ya kisah sahabat yang mau nikah terus dikasih jalan, dikasih cara sama Rasulullah gimana? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika mau nikahi istrinya, ya kan, beliau itu sampai dalam tanda kutip ya, menguntit, diikutin ke pasar, sampai diingetin sama temennya, apain ente? Disuruh Nabi, disuruh Iya. lihat istri saya. Disuruh Gitu. ngeliatin gimana perempuan ini sebenarnya kan. Dan begitu juga yang perempuan disuruh untuk mengirimkan utusan sama Rasulullah gitu ya ketika mau nikah. Ya jangan dia sendiri gitu yang nyelonong ngikutin cowoknya gitu kan, tetapi kita kirim utusan-utusan gitu. Itu berarti sebenarnya secara bentuknya ta'aruf gitu ya, cuman memang akhirnya dibikin bakuan lah ya untuk sebagai acuan kita zaman sekarang. Kalau saya sih pernah ngobrol ya sama dai-dai senior yang kan Indonesia ini nggak seperti Arab Saudi, nggak seperti Yaman, nggak seperti Suriah yang memang dari ribuan tahun lalu sudah Islam dari zaman para sahabat. Nah, di Indonesia itu Islam itu baru hadir sebagai satu pandangan hidup dan peradaban yang kompleks dan lengkap. Belum ada 100 tahun di Indonesia sebenarnya, ya kan? Nah, dulu di tahun-tahun 60-an, 70-an, 80-an gitu ya. Kata-kata ta'aruf ini pertama kali muncul. Saya melihat ada di majalah Panji Masyarakat saat itu. Terus tahun 90-an nanti ada majalah Sabili dan seterusnya gitu ya. Nah, saat itu ternyata kata ta'aruf itu sebetulnya memang tidak ada dalam syariat Islam, tapi digunakan dalam konteks kenalan. Gitu loh, kenalan. Kenapa? Dan kenapa kok tiba-tiba ta'aruf itu kok harus sama ustadznya gitu ya? Kenapa nggak orang tua aja? Dan apakah seorang ikhwan yang datang ke rumah seorang akhwat secara langsung menemui bapaknya dikatakan ta'aruf juga atau bukan? Karena ternyata di Indonesia itu generasi ayah-ayah kita, sebagian dari kita, itu belum menjalankan syariat Islam dengan benar sehingga tidak mengetahui syariat sekufu, tidak mengetahui bagaimana syariat pernikahan yang benar, dan seringkali ternyata menjodohkan anaknya dengan laki-laki yang fasik atau dengan perempuan yang fasik. Sementara dalam kitab-kitab fikih, orang fasik itu tidak boleh dinikahkan dengan orang baik-baik. Dan para wali hukumnya haram menikahkan seorang anak perempuan baik-baik dengan perempuan fasik, dengan laki-laki fasik. Nah, kemudian di sini ta'aruf itu kan tadi ya bukan ajaran agama sebetulnya, tapi sebuah event yang dikasih namanya ta'aruf. Di dalam event itu ada yang namanya nazar. Bertatap muka dengan calon pasangan, dengan calon istri, bagi yang bercadar cadarnya harus dibuka. Ya kan? Dan menurut sebagian mazhab misalnya silakan melihat sampai dengan betis gitu ya, bagi sebagian mazhab. Dan boleh saja bertanya kepada wali si perempuan atau kepada ibu si perempuan bagaimana kondisi-kondisi fisiknya, apakah ada luka di tubuhnya, apakah ada kecacatan dan lain sebagainya gitu kan, yang kecacatan ini berpotensi menghadirkan hak khiyar. Ya, hak khiyar itu adalah hak untuk saat itu boleh hukumnya untuk bercerai tanpa mengucapkan kata cerai gitu loh. Membatalkan pernikahan ya. Membatalkan pernikahan tanpa adanya sebab seperti pertengkaran gitu ya. Di antaranya adalah penyakit kulit yang mengerikan dan sangat menular. Kusta gitu ya, cacar yang atau HIV misalnya ya. Tapi boleh nggak nikah? Tetap boleh gitu ya. Akan tetapi itu merupakan bagian dari syariat Islam untuk melindungi kaum muslimin ya, melindungi pernikahan Islami dari penyakit yang tidak perlu. Nah, pandangan kamu setelah nazar, kan orang zaman sekarang ini bingung. Kapan sih kita menghentikan proses ta'aruf, dan gimana kalau proses ta'aruf itu tuh nggak dijawab gitu loh? Sebenarnya kita kelewat tahu, sebelum nazar ada pertukaran CV. CV. Gimana? Iya kan. Jadi kalau misalnya kita mau ta'aruf itu biasanya akan diminta CV. Pertama-tama kan kita nyari perantara dulu ya. Nah, perantaranya itu bisa ustadz, bisa ustazah, gurunya, kakaknya yang sudah menikah, atau orang tuanya yang memang bisa memilih, ya nggak masalah kan, langsung menjadi perantara gitu untuk berkenalan. Nah, kemudian kalau misalnya memang
apalagi ya belum kenal secara langsung, maka itu wajib deh kayaknya untuk membuat CV gitu ya, kurikulum vitae, biodata yang lengkap, bukan biodata untuk kerja ya, tapi isinya ada macam-macam. Ada makanan favorit, minuman favorit, visi misi, pernikahan, kemudian perangai yang kurang baik, yang baik, apalagi mimpi atau cita-cita gitu. Apalagi Bang? Apalagi Kak? Ya apa aja lah ya, Iya, pokoknya semua hal-hal yang berkaitan dengan tafsiran dari kufu. Iya, kemudian nanti baru kalau misalnya saling bertukar, kemudian ngerasa cocok, nah itu biasanya dikasih jeda waktu untuk istikharah ya. Misalnya nih CV si ini udah nyampe nih. Nah, kayak CV Kakak lah ya nyampe, kayaknya kita waktu itu dikasih waktu istikharah 2 mingguan. Nggak nyampe sih. 10 harian, Kita nah dikejar-kejar segitulah. terus pokoknya. Tahu ya yang Ustadz yang kita tuh ngejodohin ini ya. saling apa? Ayo kapan jawabannya? Iya, Kapan jawaban iya tanpa benar-benar sepengetahuan kita sampai gitu. itu ya diteror ya rasanya. Tapi jangan gitu, jangan gitu. Ya sekira-kira mungkin sekitar 2 mingguan lah ya untuk dibaca, diteliti, kemudian dicari tahu orangnya. Mungkin kalau zaman sekarang bisa dari medsosnya, cari tahu temennya gitu kan, kemudian cari tahu gimana organisasi dan lain-lainnya. Kemudian baru nazor gitu. Nah nazor ini sebenarnya memang diperintahkan ya, bahkan beberapa ulama mewajibkan gitu Betul, wajib nazor. hukumnya sebagian Mm-mm. ulama. Ya karena memang vital gitu ya. Balik lagi tadi ke paras karena paras itu salah satu indikator kecocokan gitu ya. Kemudian kufu juga ketika misalnya di skip nazornya dan itu pernah kejadian sama salah seorang temen gitu ya. Nazornya di skip, udah percaya aja. Dan ternyata qadarullah gitu. Ya tidak sementereng di CV-nya aslinya. Ketika berbicara langsung kan pasti akan kelihatan ya yang tidak tertulis di CV. Jadi memang nazor itu bukan artinya duduk berdua terus lihat-lihatan seperti itu. Mentang-mentang artinya nazor ya. Artinya nazor itu ya duduk bersama dengan perantaranya bareng ngobrol apa aja yang mau ditanyakan di luar CV terkait dengan pernikahan. Betul. Dan ada batasannya juga ya. Oh iya, Pertama, jangan di tempat umum karena yang dibicarakan dalam nazar itu aib. betul. Aib itu ada istilahnya ya. Para ulama mengatakan ada beberapa kondisi ketika jarh wa ta'dil itu boleh ditetapkan. Pertama dalam menetapkan rijalul hadis. Yang kedua dalam memilih pemimpin atau ulil amri. Yang ketiga dalam proses nazar. Aib itu harus jujur diungkapkan dan dibicarakan, dan disitulah aib itu bukan gibah. Nah, artinya misalnya bahkan kita boleh bertanya kepada seakhwat ini gitu ya. Afwan ya, gimana sih kalau Said kamu lancar atau enggak? Terus kita juga boleh nanya kepada si akhwat ini, misalnya ada nggak bekas luka di, mohon maaf ya, di pantat misalnya. Kamu pernah operasi payudara nggak, dan seterusnya. Yang itu semua boleh ditanyakan pada saat nazar. Akan tetapi kan nggak mungkin di masjid. Ya. Betul. Ini ada kesalahan-kesalahan yang harus kita koreksi ya. Jangan di masjid, jangan di kafe. Di rumah salah seorang dari keduanya atau di rumah salah seorang perantara yang di situ private, rapi, bahkan bila mana si perantara yang sesama jenisnya dengan akhwat atau ikhwanah tadi meminta si akhwat itu buka jilbab dan lain sebagainya tanpa dilihat oleh lawan jenisnya, itu pun dibolehkan di situ untuk klarifikasi. Kenapa? Kan viral ya. Orang nikah kenalan 2 minggu ternyata Beda. pasangannya sama-sama Oh iya benar, sama-sama ya. Terong laki-laki ketemu atau terong. sama-sama Masya perempuan Allah. gitu loh. Iya betul. Dan Ada lagi kejadian ya. ada kejadian, makanya teman-teman jangan alergi ya, jangan merasa gimana-gimana kalau misalnya pasangan ta'aruf kita meminta kita memperlihatkan sebagian aurat kita di hadapan orang yang sejenisnya, dan tentu yang ta'arufnya keluar dulu gitu ya. Karena apa? Karena zaman sekarang udah kejadian. Iya, misalnya ibunya laki-laki diminta untuk melihat calon menantunya. Betul. Dan sebaliknya bapaknya ya, perempuan diminta untuk melihat menantunya di bagian auratnya gitu, Nah, yang memang tidak boleh, dan itu itu diperbolehkan. dibolehkan. Oke. Diperbolehkannya itu tentu ya dalam batasan sebagaimana seorang muslim diperbolehkan melihat aurat muslim lainnya yang ajnabi Dalam gitu ya. dalam keadaan itu Dalam ya. keadaan itu ya, artinya jilbabnya boleh dibuka di hadapan ibu dari si laki-laki. Ya kan, Betul. bagi yang laki-laki diperkenankan hanya mengenakan celana pendek dari pusar sampai lutut untuk mengklarifikasi bahwa dia tuh beneran laki-laki, kecacatan tubuhnya kalau ada gitu ya, bukan kecacatan tubuh yang tidak normal, dan ini tidak mungkin dilakukan di masjid atau juga dilakukan di kafe, Tempat umum di tempat ya. umum. Ini ada salah kaprah. Nah, terus setelah itu prosesnya gini. Gimana kalau nggak berujung nih?
Karena kadang-kadang kita udah 3 minggu, 6 bulan nggak dijawab-jawab, gimana? Ya itu dia memang dari awal ketika sudah nazar, kemudian memang diberi waktu dan diberi batasan gitu. Kalau misalnya butuhnya kira-kira, misalnya benar-benar asing nih, nggak kenal sama sekali, dipertemukan sama perantaranya gitu. Oke, itu pasti akan butuh waktu untuk ngulik-ngulik lebih dalam, kenalan dengan kenalannya lagi gitu. Maka itu mungkin bolehlah dikasih jarak sekitar sebulan misalnya gitu ya, atau 2 bulan masih aman lah. Tapi kalau udah lebih dari itu sih, nanti takutnya ngerasa dekat gitu ya, belum ada ikatan, nanti malah menjurus ke hal-hal yang tidak-tidak gitu. Jadi mungkin memang dari awal harus dikomitmenkan atau ditentukan, nanti ini ya, apa namanya, keputusannya 20 hari dari sekarang misalnya, atau 1 bulan dari sekarang. Nanti ketika jatuh tempo, ya diungkapkan saja gitu. Kalau misalnya memang ternyata tidak ada kecenderungan atau ketertarikan yang lebih, nah disudahi gitu. Dan kadang banyak ya akhwat-akhwat yang ngerasa ketika gagal ta'aruf, berarti dirinya yang gagal gitu. Sekarang kan dunia hancur, dia nggak Iya laku. betul. Atau ada akhwat yang nggak mau nolak karena takut sama hadis yang itu, katanya jangan tolak laki-laki yang soleh, nanti akan Dunia ini akan dunia ini hancur. akan hancur gitu. Padahal dia nggak ada rasa ketertarikan sama ikhwannya tuh. Gimana tuh, Kak? Nah, ini juga harus kita luruskan ya. Gini. Kalau kita ngelihat rumah tangga di zaman Nabi, bukan cuma rumah tangga Nabi ya. Islam itu beneran semudah itu menikahkan orang. Sampai-sampai, kalaupun kita menitipkan secari kertas dari kita kepada orang yang kita jadikan utusan, terus secari kertas itu disampaikan kepada wali, dan wali menyatakan, aku nikahkan orang yang menulis secari kertas ini dengan putriku, maka itu sah. Ya kan? Dan itu Rasulullah dengan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Sampai ada juga orang yang memang ketika menikah itu benar-benar konsultasi bolak-balik baru nikah. Fatimah binti Qais dengan Usama bin Zaid radhiyallahu anhum. Atau banyak lagi kisah-kisah yang lain itu konsultasinya berulang kali, seperti tadi sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dengan istrinya, konsultasi bolak-balik sampai diuntit baru nikah. Islam itu bukan agama yang menyepelekan, tapi bukan juga agama yang terlalu syadid, wal mutasyaddid, Terlalu keras, ketat sehingga capek menjalankannya. Nah, cuman tadi ya berkaitan dengan perempuan yang kalau menolak orang gitu ya, soleh katanya. Ini juga saya bingung, banyak banget orang yang mengklaim soleh itu jadinya loh. Ya kan? Ngespek dari CV-nya kan kayak mungkin hafalannya gitu ya. Terus mungkin ikut lembaga dakwah gitu ya. Atau jadi tenaga apa namanya? Tenaga timnya bantu ulama. ustadz Ya, ulama. timnya seorang ustadz dan lain sebagainya. Lantas ketika CV ta'aruf dia ditolak oleh seorang akhwat, dia mengklaim, "Ukhti, antum sudah menolak orang soleh." Wow. Dan sebaliknya, akhwatnya juga jadi goyang. Waduh, dia nggak suka sebenarnya. Tapi gimana gitu loh. Ya kan? Ada 2 kisah di sini. Ya, ada 2 kisah. Pertama, Ummu Hani, putrinya Abu Thalib, sepupunya Nabi, kakaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad enggak mengklaim, "Astagfirullah, antum menolak seorang nabi Allah. Ya. Antum diazab." Enggak gitu. Karena memang yang namanya perasaan tidak bisa dibohongi. Ummu Hani mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai sepupu, tapi rupanya sebagai suami, it is a different story. Nah gitu loh. Ini cerita yang berbeda. Dan cerita yang kedua adalah istrinya Abu Lubabah ketika udah di tempat akan nikah nggak mau cabut gitu loh. Kenapa? Karena dia tidak mencintai orang yang saat itu di hadapannya akan mengucapkan akad nikah. Sampai keributan ini sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata akhwatnya senangnya sama Abu Lubabah. Dibatalkanlah pernikahan itu oleh yang Rasulullah. ayahnya malah ditegur ya, Ayahnya sama malah ditegur. Rasulullah ya. Nanti jangan maksa gitu loh. Kalau akhwatnya nggak mau ya jangan. Padahal sama-sama soleh. Ya, baik Abu Lubabah maupun ikhwan yang saat itu sudah berakad dengan perempuan ini juga soleh. Nah, artinya masalah hati, perasaan perempuan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Gitu loh. Nah, kemudian kan tadi kita sudah sepakat nih akan ada batasan waktu bagi ta'aruf. Misalnya, oke, semenjak CV ini kita pertukarkan 3 minggu. Semenjak CV ini kita pertukarkan, ini kan ke tanggal 1, ya kan, tanggal 1 kita ta'aruf. Nah, kemudian nanti tanggal 30 sudah harus ada jawaban. Harus seperti itu. Nah, setelah itu gimana kalimat untuk menerima atau menolak? Itu.
Ya bilang aja, lanjut. Nah, lanjut ya. Assalamualaikum Mufti, gimana? Ya, Ya lanjut, alhamdulillah. Antum silakan ke rumah gitu ya untuk iya menemui betul, orang tua. diarahkan untuk ke khitbah. Nah, ini khitbah nih juga kadang agak rancu ya di teman-teman kita gitu. Khitbah itu seremoni jadinya, yang keluarganya harus Engagement, datang, iya engagement ya, pertunangan, tukar diposting. cincin. Padahal ternyata kalau sesuai tuntunannya Rasulullah di hadisnya disuruh sembunyikanlah khitbah dan syiarkanlah walimah gitu akad nikah. Jadi kalau masih proses ta'aruf, masih proses nazar, masih proses khitbah, diem-diem aja gitu karena nanti masih bisa akan terjadi banyak, kemungkinan gitu pada saat itu dan menghindari kemungkinan-kemungkinan ditikung lah ya Mm-mm. atau digagalkan dan lain sebagainya. Nah kemudian, berarti tinggal diarahkan ya kalau misalnya memang iya gitu pengen, lanjut ke jenjang berikutnya berarti ke khitbah, maka silahkan dikasihkan rumahnya, alamat rumahnya, atau nomor kontak ayahnya, kemudian untuk nanti dihubungi oleh si ikhwannya. Bukan langsung tembak, "Uhti, ana Karena suka lamar kamu ya." tuh, terus buktinya GR. Iya, ini udah jatuh lamaran, aku nggak bisa nerima lamaran yang lain. Nah, ini harus Oke. diluruskan. Dan banyak ya, dan banyak. Banyak banyak banyak. Nah, dan saya melengkapi nih cara nolak. Oh, gimana tuh? Kebanyakan akhwat itu nggak Oh, tahu cara benar-benar. nolaknya gimana. Gini ya teman-teman sekalian, sebagai laki-laki kalau antum sudah ditolak, antum gak usah nanya kenapa alasan penolakan daripada antum sakit hati nanti. Maksudnya kenapa ditolak? Ingat, ya seorang akhwat, sebagaimana juga seorang laki-laki berhak menolak kalaupun nggak suka gara-gara paras kita. Sangat berhak, tidak ada larangan. Ya, artinya antum gak usah nanya penolakannya kenapa, karena itu udah hak privasi dia gitu loh. Kalaupun antum nanti minta ta'aruf lagi, 1 tahun lagi, 6 bulan lagi, tafadhol, asal akhwatnya mau gitu. Kalau tidak ya jangan dipaksa, apalagi sampai berbuat musyrik dengan mendekati dukun misalnya kan. Nah, cara nolaknya gimana? Assalamualaikum, afwan, semoga silaturahim tetap terjaga dan antum selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin memberi kabar bahwa kami belum bisa melanjutkan proses ini ke jenjang pernikahan dan khitbah atau khitbah dan pernikahan. Ya dikarenakan, tapi nggak usah bilang dikarenakan ya. Mhm. Akan tetapi kami tetap berharap silaturahim tetap terjamin dalam bingkai persaudaraan Islam dan Islam. seterusnya. Kita nggak usah nanya kenapanya daripada nanti sakit hati. Dibilang dalam hati pasti rapat nih keluarga perempuan. Ini keluarganya lebih miskin daripada kita. Nggak bisa. Itu boleh dalam Islam boleh. Ini nggak bisa nih. Anakku ini cantik. Sementara ikhwan yang mau nikah dengan anakku ini nggak terlalu ganteng. Nanti malu dia kalau jalan kemana gitu kan. Kondangan ya. Kondangan atau umroh deh, umroh ya, jalan Oh. bareng digandeng gitu kan. Ya kan? Malu dia dan itu fine-fine aja, sah-sah aja. Dan ingat, menolak atau membatalkan khitbah dan membatalkan ta'aruf jauh lebih ringan daripada nanti ketika nggak cocok pada saat pernikahan malah Cerai. cerai. Jauh lebih ringan. Dan Ingat itu. tidak dosa. Tidak Iya, dosa sama sekali. dosa sama Tidak sekali. dosa sama sekali. Hadis Nabi Muhammad itu dalam konteks pada saat itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sedikit dan jamaah kaum muslim itu lagi dibikin, lebih banyak lagi orang yang belum masuk Islam saat itu. Sehingga kalau lamaran sahabat Nabi yang sudah masuk Islam itu ditolak, kacau nanti peradaban. Nah teman-teman sekalian, sudah di akhir pembahasan kita ya. Nggak terasa ya panjang banget yang bahas ta'aruf. Gara-gara kalian nih seru banget jadinya. Mungkin kira-kira itu. Sampai ketemu di forum selanjutnya. Doakan keluarga kami, doakan saya dan istri saya, dan doakan istri saya dan suaminya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.